mata kuliah Biologi Molekuler 1, Prodi Biologi, Fakultas Teknobiologi, Universitas Surabaya. Topik Vektor Cloning bagian kedua, Mei 2020. Topik yang akan dibahas pada video ini adalah bacteriophage, cosmid, vegemid, bacterial artificial chromosome, dan yeast artificial chromosome sebagai vektor cloning. Garis besar tahapan cloning telah dibahas pada video sebelumnya tentang cloning dan tentang sel inang. Pada video bagian 1 membahas mengenai vektor plasmid sebagai pembawa DNA rekombinan ke dalam sel. Pada video bagian 2 ini akan dibahas vektor yang lain selain vektor plasmid. Sebagai vektor cloning, ada beberapa vektor yang bisa digunakan, yaitu plasmid, bacteriophage, cosmid, vegemid, bacterial artificial chromosome, dan yeast artificial chromosomes. Kita akan membahas mengenai vektor bacteriophage. Bacteriophage adalah virus yang menyerang bakteri. Virus ini mempunyai dua siklus di dalam sel bakteri, bagian litik dan bagian lisogeni. Untuk digunakan sebagai vektor, bagian lisogeni dari faga ini dibuang dan dapat digantikan dengan fragmen yang akan disisipkan sebesar 30–50 kilobasa. Kedua tipe faga dari E. coli telah digunakan sebagai vektor cloning sebagai single-stranded atau filamentous faga dan double-stranded faga. Filamentous faga bersifat tidak bisa melisiskan sel bakteri dan akan tetap ada di dalam sel yang terinfeksi selama beberapa generasi dan sesuai untuk digunakan sebagai cloning gen penghasil produk toksin. Phage M13 termasuk ke dalam single-strand bacteriophage untuk sequencing nukleotida dan juga digunakan untuk site-directed mutagenesis. Karena genomnya berada dalam bentuk single-stranded di dalam selubung faga, atau bisa berada dalam bentuk double-stranded, yaitu bentuk replikatif di dalam sel yang terinfeksi oleh faga ini. Selama replikasi, hanya strand yang positif dari bentuk replikatif tersebut yang akan dikemas ke dalam selubung protein faga. Bentuk replikatif adalah bentuk molekul sirkuler yang dapat digunakan. Kelebihan dari faga ini adalah fragmen DNA memiliki ujung non-komplementer yang dapat secara langsung diklon pada pasangan vektor ini. Dan sequencing kedua untai DNA ini dapat dilakukan secara independen. Double-stranded phage vectors. Vektor berasal dari bacteriophage lambda yang merupakan vektor yang paling populer di antara kelompok double-stranded ini. Alasannya, double-stranded phage vectors ini dapat menampung fragmen DNA asing yang berukuran besar. Teknik telah dikembangkan untuk meminimalkan masalah background non-rekombinan yang ada. Juga, screening dapat langsung dilakukan dengan ribuan klon secara sekaligus dalam satu waktu dari satu petri tunggal. Dan kelebihan lainnya adalah kemudahan menyimpan pustaka faga yang dapat disimpan sebagai lisat plak pada 4 derajat Celcius selama berbulan-bulan tanpa kehilangan aktivitas plaque forming activity. Bacteriophage
P1 cloning system telah dikembangkan sehingga memungkinkan cloning fragmen DNA ukuran sebesar 100 kilobase pair dengan efisiensi yang berada antara cosmid dan yeast artificial chromosome. Vektor cloning yang ketiga adalah cosmid. Cosmid adalah plasmid yang mengandung ujung cos lambda, sehingga disebut sebagai cos dan mids. Cosmid. Ukurannya antara 4 sampai 6 kilobasa dan secara khusus didesain untuk cloning fragmen besar DNA antara 40 sampai 50 kilobasa. Cosmid memiliki marker resistensi antibiotika, kemudian plasmid origin of replication, yang ini untuk memperbanyak cosmid dan mempunyai sifat mirip plasmid. Kemudian ada fragmen yang membawa ligated cohesive ends dari vaga lambda. Kemudian ada satu atau dua sisi restriksi unik untuk cloning. Molekul rekombinan dapat dikemas secara in vitro ke dalam protein selubung vaga dengan cara memotong kedua ujung cos yang mengapit DNA insert. Vaga kemudian diinfeksikan ke dalam sel inang E. coli yang sesuai. Bagaimana dengan molekul cosmid yang tidak membawa insert? Apakah juga bisa dikemas? Molekul cosmid saja ukurannya terlalu kecil sehingga tidak bisa dikemas di dalam selubung protein vaga, sehingga tidak bisa digunakan untuk menginfeksi sel inang. Di dalam sel, kedua ujung cos itu akan disambung oleh DNA ligase dari sel inang menjadi molekul sirkuler yang berfungsi seperti plasmid, ya, dan dapat diperbanyak sebagai suatu plasmid. Kemudian marker resistensi juga dapat terekspresi. Tetapi cosmid ini punya kelemahan juga, yaitu adanya rekombinase dan delesi dari insert. Kemudian yields DNA rekombinannya rendah dan beberapa kelemahan lainnya. Keempat, vektor Freigemits. Freigemits memiliki sifat gabungan antara plasmid dan filamentous vaga. Ada beberapa sifat yang dibawa pada Freigemits ini, yaitu origin of replication yang berasal dari plasmid dari E. coli. Kemudian memiliki marker untuk seleksi seperti resistensi antibiotika, dan ada area intergenik utama dari vaga filamentous. Vektor kelima, bacterial artificial chromosome, menggunakan plasmid F fertilitas dan memungkinkan untuk memasukkan insert yang ukurannya besar sekali, antara 75 sampai 300 kilobasa, bisa disisipkan di BAC dan dipertahankan di E. coli hanya dengan satu kopi saja di tiap sel. Vektor keenam, yeast artificial chromosome, yang merupakan vektor untuk eukariotik. Jadi pada YAC terdapat sistem yang mirip pada sistem untuk eukariotik. Dan YAC ini mirip dengan kromosom yeast, mengandung semua area untuk replikasi, baik ori yeast dan sentromere. Insert bisa disisipkan sebesar 100 hingga 1000 kilobasa. Ini adalah akhir video topik vektor cloning bagian kedua. Kerjakan latihan soal berikut ini. Jelaskan kelebihan dan kelemahan
penggunaan masing-masing vektor plasmid, bacteriophage, cosmid, vegemids, VAC, dan YAC. Terima kasih. Ini adalah sebagian dari pustaka yang digunakan. Terima kasih.